Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang cara gampang dan mudah untuk merasakan sehat mental. Yuk kita mulai dari sekarang. Oke, yang pertama penuhin hal dasar dulu. Pertama, makan, minum, dan cukup tidur. Bayangkan kalau Anda lapar, ada istilah orang mengatakan angry man is hungry man. Orang yang marah itu orang yang lapar, tidak sehat mentalnya. Saya sendiri juga suka ngecek. Misalnya saya sedang gampang terpicu emosinya, saya terkadang bertanya, apakah saya ini sedang lapar? Paham ya? Begitu juga dengan minum dan cukup tidur. Seringkali orang yang tidak cukup tidur, termasuk saya, kadang-kadang emosinya itu awalnya sih nggak langsung emosinya, tapi mudah lelah, kemudian enggan untuk merespon sesuatu stimulus. Jadi ada hal yang harus saya tanggepin tapi saya lelah gitu. Nah, itu bisa memicu masalah emosi, masalah mental. Paham ya? Jadi hal dasar ini perlu Anda perhatikan. Cukup makan, tidur, dan minum air itu baik sekali untuk diri Anda. Berikutnya adalah olahraga teratur. Karena ada pelepasan hormon endorfin, Anda akan merasa bahagia, Anda merasa puas dengan diri Anda. Olahraga teratur misalnya Anda cuma tinggal jalan kaki di kompleks perumahan atau di mall. Kadang-kadang saya menggunakan, kalau punya kesempatan ke mall dan tidak ngapa-ngapain, tapi saya mengantar keluarga yang sedang ada kebutuhan, saya mengambil waktu, saya jalan sendiri ya. Saya menggunakan aplikasi di handphone penghitung langkah. Saya sengaja berjalan, saya meniatkan berjalan. Capek sih, nggak kayak orang jalan di mall, tapi perasaannya itu bahagia, nyaman, senang, karena tubuh diajak berolahraga. Paham ya? Nah, berikutnya mengerti apa yang kita butuhkan, bukan inginkan. Jadi misalnya, saya butuh alat transportasi yang tidak panas. Bukan berarti Anda harus beli Ferrari kan, misalnya Anda pinginnya Ferrari, tapi yang sesuai dengan budget Anda. Saya sudah membagikan video tentang bahaya, misalnya Anda mau pingin sampai Anda berhutang. Ingat, hutang itu ada potensi sakit mentalnya juga. Anda bisa dilihat di video yang mungkin sudah saya bagikan, ada koleksinya. Itu bisa Anda telaah. Jadi saya ini butuh atau saya ingin. Kalau saya butuh, berarti saya cuma butuh alat transportasi aja. Atau saya butuh alat komunikasi, saya yang penting bisa WA, telepon, dan yang saya butuhkan apa? Bukan yang saya inginkan. Mungkin saya ingin satu merek tertentu yang harganya bisa 30 juta, 20 juta. Tapi sebenarnya mungkin yang saya butuhkan ini start from misalnya 1,5 juta saja sudah dapat. Oke? Itu akan membuat kita lebih sehat mental. Berikutnya, mampu bilang tidak sesuai dengan batasan kita. Ini perlu latihan, tapi bisa. Pada saat kita bisa bilang tidak tanpa ada rasa bersalah dan berdosa dan penyesalan, kita bisa jauh lebih bahagia. Tidak semua orang bisa kita bantu. Bahkan setelah kita mengatakan itu, ada mengatakan misalnya Anda dimintain tolong sesuatu tapi Anda nggak bisa, dan Anda orangnya bisa untuk ngomong tidak, Anda seperti merasa ada perasaan, ya saya kebal dari gangguan emosi negatif. Bukan berarti orang yang minta tolong itu perwakilan dari emosi negatif ya, enggak. Maksudnya adalah kemampuan Anda untuk melindungi diri Anda dari batasan diri Anda sendiri. Misalnya Anda lemah karena Anda selalu mengiyakan semua permintaan orang dan akhirnya Anda rugi sendiri. Sekarang Anda bisa bilang tidak, itu Anda akan lebih merasa kokoh, merasa utuh, merasa sayang dengan diri Anda sendiri. Paham ya? Perlu latihan, tapi bisa dimulai. Dan ada tantangannya juga.
kadang-kadang ada dogma. Mungkin Anda sudah punya ajaran, belief, keyakinan bahwa menolong orang itu balasannya baik juga buat kita. Misalnya Anda punya belief seperti itu, artinya Anda punya perjuangan untuk menentukan belief-belief, keyakinan-keyakinan tersebut demi Anda bisa sehat mental. Melakukan yang kita suka dengan bertanggung jawab. Kita suka apa dan dengan tanggung jawab. Misalnya kita suka olahraga, ya sudah, tapi kita juga harus bekerja, karena olahraga mungkin Anda ikut gym, ada membershipnya, harus dibayar, itu bentuk tanggung jawab. Dan untuk membayar Anda perlu bekerja, maka Anda juga perlu bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Bukan Anda sesukanya, ya udah deh saya mau nge-gym aja. Nggak kerja seharian di tempat gym. Pagi berenang, siang aerobik, sore jogging, malamnya mungkin angkat beban, nggak mau melakukan hal yang lain, itu kurang bijak. Paham ya? Dan lepaskan iri hati. Semakin Anda bisa melepaskan iri hati, tidak terkait dengan membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, dan tidak menjudge diri Anda, kamu memang males. Seperti itu, Anda akan lebih baik lagi hidupnya. Lepaskan iri hati dan keinginan untuk membandingkan diri dan pencapaian orang lain. Ada perjuangannya sendiri, ada ceritanya sendiri. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan Emotional Code of Healing, di mana Anda bisa belajar bagaimana melakukan teknik-teknik healing yang lebih advance, dan ini perlu dipraktekkan. Kelasnya cukup lama dan kita akan lakukan online. Jika Anda ingin tahu informasi lebih dalam, bisa hubungi admin, dan jika Anda tertarik, kita bisa belajar bareng. Terima kasih.